Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Saudara-saudaraku, para pecinta channel Kanjeng Guru dimanapun berada, baik yang ada di dalam negeri ataupun di luar negeri, doa saya untuk kalian semuanya, mudah-mudahan kalian semuanya senantiasa diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dilancarkan rezekinya, diberi umur panjang, umur yang berkah, umur yang bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Saudaraku semuanya, para pecinta channel Kanjeng Guru, kita perlu mengetahui dan perlu menyadari bahwa perjalanan menuju keridhaan Allah atau perjuangan di dalam memperjuangkan agama Allah atau kehidupan kita di dunia ini tentu saja banyak lika-liku, ya. Artinya di dalam kita beribadah, di dalam kita dakwah, di dalam hal apapun tentu banyak rintangan, banyak lika-liku. Terkadang ada godaan setan, terkadang ada orang yang berniat jahat, terkadang ada orang yang suka mengadu domba, atau bahkan terkadang ada orang yang berniat untuk mencelakai kita semuanya. Maka dari itu, sebagai umat Islam, sebagai orang mukmin, harus memiliki senjata, yaitu silahul mukmin adalah doa, atau pedangnya, senjatanya orang mukmin itu adalah doa. Maka jangan lepas dari yang namanya doa, ya. Justru seharusnya di setiap hari, di setiap berdoa itu selalu diperbaiki agar doanya betul-betul dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama di dalam keyakinan, di dalam hati, ya, di dalam kekhusyuannya. Jadi harus khusyuk, yakin, istiqomah. Namun andai kata sudah khusyuk, sudah yakin, istiqomah, tapi tetap saja doanya zong misalnya, artinya tidak dikabulkan oleh Allah, ya, itu berarti ada hal yang memang menjadi satir atau penutup doa kita sehingga tidak sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti itu. Salah satunya adalah faktor makanan. Jadi makanan itu ketika kalian mencari rezeki harus betul-betul yang halal, ya, agar nanti apa yang kita makan itu halal. Dan insya Allah, karena di dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, orang yang makan makanan halal maka doanya dikabulkan oleh Allah, mudah dikabulkan oleh Allah, dan agamanya pun bersih sehingga suka dengan beribadah, suka berbuat baik kepada orang lain. Namun ketika orang itu makan makanan yang subhat, yang tidak jelas antara halal dan haramnya, maka agamanya pun subhat, hatinya pun lemah, ya. Apalagi kalau makan makanan yang haram, ya, kalau makan makanan yang haram, kata Rasulullah, mata kolbuhu, hatinya mati, tidak peduli dengan agama, tidak peduli dengan kebaikan, yang diikuti adalah nafsu, dan mudah digoda oleh setan, laknatullah, sehingga sukanya berbuat kezaliman, berbuat kejelekan, berbuat maksiat, dan lain sebagainya. Nah, maka saudaraku harus berhati-hati di dalam mencari rezeki, harus betul-betul ditempuh dengan jalan yang baik, jalan yang halal, seperti itu. Kembali kepada permasalahan, yaitu bahwa manusia
banyak lika-likunya, ada orang yang terkadang mengancam kita dan lain sebagainya, ada begal, ada jambret, ada perampok dan lain sebagainya, maka senjatanya orang mukmin adalah doa. Maka berdoalah terus-menerus, ya, jangan sampai bosan dengan yang namanya doa, karena Allah juga memerintahkan kepada kita untuk selalu berdoa dan juga selalu zikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku, pada video kali ini saya akan berbagi tentang amalan yang sangat bagus. Amalan ini juga termasuk amalan sabdodadi atau semula jadi. Artinya amalan ini tidak harus ditirakati, tidak harus diwirid, ya, karena ini semula jadi. Namun apabila mau diwirid itu tentu saja sangat bagus, saudaraku. Tapi sebetulnya ini masuk kategori amalan semula jadi. Ya, kata orang hikmah itu semula jadi. Semula jadi ya ketika dibaca, ketika memang Allah mengizinkan, Allah meridhoi, langsung terjadi seperti itu. Nah, amalan ini adalah ayat 9 dari surat Yasin. Ya, ayat 9 dari surat Yasin. Dibaca 7 kali ketika ada hajat. Hajat di situ ya maksudnya misal ada musuh seperti itu ya, yang niat mencelakai kita, baca ayat 9 dari surat Yasin ini 7 kali seperti itu. Adapun bacaannya, kalian bisa melihat atau mencari di surat Yasin, cari saja ayat 9 ya. Insya Allah zaman sekarang mudah karena banyak internet ya. Intinya yang bunyinya wa ja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim saddam fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Udah, pokoknya ayat 9 dari surat Yasin seperti itu saja. Cari saja, saudaraku. Ya. Kita umat Islam, apalagi yang kategori golongan Nahdlatul Ulama atau Nahdiyin, tentu saja kan setiap malam Jumat itu juga yasinan, bahkan hafal ya, hafal. Cuma kadang-kadang ngeblank, apalagi ketika ada musuh bisa jadi ngeblank. Maka bagus sekali kalaupun ini ilmu semula jadi bisa diamalkan setiap habis sholat fardu 5 waktu seperti itu agar lancar lincah. Wajalna min baini aydihim sadda wa min khalfihim saddam fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Nah itu ya. Nah, makanya biar nantinya terbiasa ketika ada musuh atau ketika kalian didatangi, rumahnya didatangi orang, tapi orang itu mau niat mencelakai. Nah, maka kalian berusaha untuk keluar dari rumah itu tapi dengan selamat, tidak ketahuan orang yang mau mencelakainya. Kemudian kalian ambil satu batu kecil atau pasir atau apa, atau kalau tidak ada apa-apa ya sudah, tidak menggunakan piranti juga tidak masalah, karena riwayatnya kan ada beberapa riwayat. Nah, baca 7 kali, diniatkan atau minta kepada Allah agar musuh itu dikaburkan matanya, sehingga ketika kalian keluar musuh-musuh itu tidak tahu seperti itu. Nah, misalnya tempat dimanapun tempatnya, mau di rumah mau di mana, pokoknya ketika ada musuh yang mendatangi tempat kalian berada, kemudian musuhnya itu niat berbuat jahat atau mendolimi atau mungkin mau membunuh ataupun apa, nah maka baca ayat ini ya, ayat 9 ini. Kalau ada batu, ambil batu kemudian dilemparkan, tapi jangan dilemparkan musuhnya ya, di depannya saja, atau pokoknya kalian pasti tahu taktiknya, caranya gitu ya. Atau pakai debu ya, atau pasir atau sejenisnya, disawurkan. Nah, insya Allah musuh itu akan dikaburkan oleh Allah matanya, sehingga tidak melihat kalian atau tidak tahu bahwa kalian itu sudah pindah tempat, sudah pergi ya. Intinya seperti itu, saudaraku. Bukan berarti kalian itu menghilang, itu bukan, tapi musuhnya dilalah dikaburkan oleh Allah dengan cara yang ya caranya Allah. Apa mungkin orang itu tidak
dibuat tidak fokus sehingga malah melihatnya kemana-mana, sehingga kalian nanti pergi dengan nyaman seperti itu. Pokoknya seperti itu saudaraku. Ya, bukan berarti seperti di film-film, itu bukan ya. Nah, itulah untuk amalannya, karena ada riwayat yang menyampaikan bahwa Rasulullah ketika dikepung oleh orang kafir ya di rumahnya, sehingga di tempat itu digantikan oleh sahabatnya, kemudian atas perintah malaikat Jibril, Kanjeng Nabi itu disuruh untuk meninggalkan tempat itu, kemudian diajari untuk membaca ayat 9 ini dari surat Yasin ya. Tapi ada riwayat yang menyampaikan Rasulullah mengambil batu kecil, dibacakan wa ja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fa hum la yubsirun 7 kali, kemudian dilemparkan. Ada yang meriwayatkan dengan debu ya. Setelah dibacakan ayat 9 dari surat Yasin ini, ditiupkan, disahurkan seperti itu. Tapi ada juga yang meriwayatkan hanya di situ riwayatnya hanya Rasulullah membaca ayat 9 dari surat Yasin pada waktu dikepung musuh atau dikepung orang kafir. Kemudian perlahan-lahan Rasulullah pergi meninggalkan rumah itu, dan orang kafir itu tidak ada yang tahu. Ketika orang kafir itu masuk, ternyata dikira itu Kanjeng Nabi, ternyata itu sahabatnya, seperti itu. Nah, maka dari itu saudaraku, silahkan yang mau mengamalkan, lebih baiknya diamalkan setiap habis sholat fardu 5 waktu dengan hitungan ganjil, 1 kali atau 3 kali, 7 kali, 9 kali, 13 kali, 11 kali, dan seterusnya, silahkan ya. Nah, ini ijazah ini sangat mantap saudaraku, karena ini termasuk asma semula jadi ya, atau sabdo dadi, itu hanya bahasa orang hikmah ya. Intinya ini ayat Al-Quran dari surat Yasin ayat 9 seperti itu saja, dan juga dulu pernah dibaca oleh Rasulullah pada waktu Rasulullah dikepung oleh orang-orang kafir, seperti itu ya saudaraku. Nah, cukup sampai di sini untuk penyampaian pada video kali ini, terutama tentang ijazahan. Mohon maaf atas segala kesalahannya, mudah-mudahan bermanfaat buat kalian semuanya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.